kasih pimpinan teman-teman, Pak Adang di kiri, kawan-kawan semua. Terima kasih untuk advokat perempuan Indonesia, Ibu Sutradewi, Ibu Dwi, Ibu Anggreni, dan Ito saya, Juliana Panjaitan. Panjaitan. Waduh. Jadi harus dijawab lurus ini. Itu orang Papua bilang kita semua bersaudara. Makasih Ito ya sudah hadir. Jadilah advokat perempuan Indonesia yang hebat, teman-teman semua. Khusus masukan dari API dulu, nanti Prof sahabat saya. Kami sudah mendengarkan penjelasannya, dukungannya, dan masukannya. Boleh enggak kami minta dapat data atau experience, pengalaman sebagai advokat perempuan selama melakoni KUHAP. Kalau KUHAP ini sudah tahun ini umurnya 44 tahun misalnya, sudah berapa tahun para perempuan Indonesia ini yang jadi advokat, dan kemudian apa pengalaman yang kita dapati selama menjalani profesi advokat itu dengan KUHAP-nya. Jadi kalau nanti secara teori hukum dan akademik nanti ada Prof kita, ini saya ingin tanya pengalaman experience kita. Adakah kekurangan KUHAP ini? Di mana kekurangannya, apa kekurangannya, berapa datanya? Saya coba bikin klasternya gitu ya. Kalau tadi Prof memulai tentang bukti misalnya. Jadi sejak dia pertama kali dia dinyatakan tersangka, terus sampai upaya paksa, sampai dia putus, sampai kemudian menjalani hukumannya sebagai narapidana, atau mundur tadi sebagai terdakwa, sebagai tersangka, 3 ini. Apa kelemahan utama KUHAP kita? Yang saat ini. Agar dari pengalaman kita yang saat ini kelemahan itu kita perbaiki untuk tidak terulang lagi ke depannya. Dengan pengalaman dan data tentu akan sangat bagus untuk mengevaluasi, mengkaji norma-norma dalam KUHAP ini. Jadi itu saja pertanyaan saya ke teman-teman advokat perempuan Indonesia untuk soal-soal pengalaman-pengalaman itu. Sekali lagi, usia 44 tahun itu waktu tahun 81 misalnya, mungkin ini kita harus akui ini sebagai yang terbaik di saat itu, di era itu. Tapi per hari ini, ia menjadi yang harus kita perbaiki bersama-sama. Jadi mungkin nanti Ibu Dewi dan kawan-kawan dalam kesempatan yang akan datang boleh menyampaikan ini ke sekretariat sini untuk tertulis, sehingga nanti waktu diskusi dengan pemerintah membahas pasal per pasal itu ada argumentasi kita. Mengapa pasal ini ayat sekian ini kita ganti atau kita ubah menjadi seperti ini karena ini. Jadi saya kira kita akan sangat kaya dengan pengalaman-pengalaman itu, maka itulah yang menjadi kekuatan kita membangun norma baru dalam menuntaskan KUHAP ini. Tadi pimpinan sudah nyampaikan sudah hampir 30 organisasi yang diundang, maka itu akan membuat gambaran paling sempurna lah. Kami juga telah mengundang orang yang mengalami, merasakan begitu. Nah, sekarang dari asosiasi atau perhimpunan advokat perempuan Indonesia, pakai API lagi, API. Ya, oke, terima kasih. Ya. Itu Juliana Panjaitan dong dibantu ya. Nanti Panjaitan ini. Jadi nanti kita tunggu ini supaya ketua senang nanti dia. Sekarang sahabat saya ini terima kasih nih dengan hanya 3-4 slide langsung kita ini ping gitu tadi kan. Semua tadi mikir lihat begitu dan saya kira bagus Prof. Terima kasih untuk masukannya. Saya ingin dengan pertanyaan-pertanyaan nanti pakai teorinya supaya kami bisa menangkap clear ya. Misalnya hakim pengawas buat kami clear hari ini, pagi ini clear penjelasan itu sehingga kita tidak memerlukan itu karena kesalahannya baik historisnya
maupun hal-hal lain. Kalau pakai teori main bola ini nggak sekedar offside, ini diving ini. Dari ruang persidangan dipindahkan ke gerbang depan. Saya kira nggak pas juga. Hakim tunggulah di ruang persidangan sampai perkara itu datang. Kira-kira begitu ya, kalau boleh saya tangkap ini. Jadi kalau kita paksa dia masuk ke gerbang depan, rasanya kurang pas. Penjelasan itu terima kasih untuk soal ini. Karena ini bisa jadi kalau pimpinan selalu mengingatkan kita, dulu KUHP ini sulit kita mulai, salah satunya penyebabnya adalah isu ini. Hari ini sudah jelas, apalagi mau dibalikin ke HIR, janganlah. Kita semakin maju ke depan. Nah, pertanyaan saya begini nih. Kan akhirnya KUHP ini adalah cara legal yang kita beri kepada aparatur negara untuk mengambil hak asasi warga negaranya karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi tetap kita garis bawahi asas praduga tak bersalah. Secara teori ini, apa dasar teori kita ya? Toh belum diputus, tapi sudah ditahan. Tersangka misalnya ancaman hukuman yang pakai sekarang, ancaman hukuman yang di atas 5 tahun dapat ditahan, langsung ditahan dia. Kalau dipakai waktu maksimumnya katakanlah 180 hari. 180 hari ditahan, posisinya masih tetap belum inkrah, belum terbukti bersalah. Tapi kemudian sudah ditahan, sudah dirampas haknya, hak asasinya itu tadi. Padahal asasnya praduga tak bersalah. Pertanyaannya secara teori hukum nanti dijawab, bagaimana mengimbangi kekuatan warga negara yang sangat lemah? Tadi ini kan, kau tersangka, masuk kau, sini kau dulu, sampai nanti persidangan. Jadi dia tinggi sekali di jaraknya. Sehingga ada pikiran untuk advokat yang mendampinginya sejak awal dan kemudian memberi jaminan untuk tidak ditahan. Dengan parameter-parameter apa supaya itu bisa kita jelaskan teorinya atau argumentasinya ini, Prof ya. Berikutnya, ini soal tadi disampaikan, saya ingat tadi itu antara, ini kan persoalan bagaimana cara mengumpulkan alat bukti sampai dia meyakinkan dua alat bukti yang mampu merekonstruksi, nah ini karena ada itu saya Panjaitan ini, menjahit peristiwa hukum itu menjadi bulat dan kemudian sah dia untuk menjadi diteruskan begitu. Prof, saya kemarin diskusi dengan kami di sini, saya agak menguji ini antara alat bukti dengan barang bukti. Kan ini jadi persoalan betul ini. Nah, yang mana? Bagaimana mengumpulkan? Atau saya gini kan, alat bukti hanya bisa dimulai kilometer nolnya adalah di persidangan. Sedangkan starting untuk memulai mencari kejahatan hanya ada barang bukti. Begitu ya. Jadi, apakah cocok teorinya ini? Saya membaca teori kepompong. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Saya membayangkan kupu-kupu ini di ruang persidangan. Sedangkan kepompong di ruang penyidikan. Sedangkan ulat di ruang penyelidikan. Penyelidikan adalah untuk mencari tahu benarkah di situ ada peristiwa pidana. Satu, yang kemudian baru masuk penyidikan. Benar, maka ku cari siapakah pelakunya, baru kemudian pergi ke persidangan. Bagaimana Prof menjelaskan ini? Karena di publik, antara barang bukti dengan alat bukti ini seolah-olah bercampur. Berbeda kupu-kupu dengan kepompong, berbeda kepompong dengan ulat. Tidak ada kupu-kupu tanpa kepompong, tidak ada kepompong tanpa ulat. Nah, kalau begitu, bagaimana menjelaskan itu? Kaitan dengan dua pertanyaan itu, pertanyaan terakhir. Kalau saya lapor polisi, kenapa namanya langsung lapor polisi ya? Dan polisi atau penyidik langsung bilang, siapa pelakunya? Kita dipaksanya. Mestinya kan pelapor itu cuma, saya kehilangan motor saya di depan rumah saya sekitar jam sekian,
dan saya tidak tahu siapa pelakunya. Diserahkan. Ini barang buktinya. Tugas si penyidiklah untuk mencari tahu siapa pelakunya dan seterusnya. Nah, ini tadi pertanyaan pertama, yang kedua sampai yang ketiga ini jadi nyambung. Bukankah ini KUHP kita? Bukankah ini yang kita cek di situ sehingga check and balance-nya jadilah pra-peradilan kalau enggak pas jahitannya dan seterusnya. Mungkin teori saya ini kurang pas, Prof. Ini tukar pikiran saja lewat pimpinan. Saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan ini untuk membuat filosofi dasar KUHP kita ini ke depan supaya pas betul. Terakhir itu kan kalau dua alat bukti cukup merekonstruksi peristiwa itu, maka jadilah dia katanya. Padahal alat bukti baru terjadi di persidangan. Apakah bisa? Cukup dua barang bukti. Jadinya kan begitu ini. Jadi di mana teorinya ini, Prof? Terima kasih pimpinan. Ini saya minta pencerahan dari Profesor kita, Mantap. Abdul Khair Ramadan. Terima kasih.